Nirvana, satu nama band itu yang biasanya terlintas di benak kita ketika berbicara soal musik grunge. Nirvana dengan sang vokalis ikonisnya yaitu Kurt Cobain seolah jadi representasi musik-musik grunge di era kejayaannya. Namun, bagaimana sebetulnya perjalanan musik grunge hingga bisa begitu digilai hampir di seluruh dunia 3 dekade lalu? Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana perkembangan musik di era Gen Z ini? Apakah suka yang mellow atau suka yang goyang-goyang? Kembali lagi di channel Urban Legend. Masih bersama saya Mang Oboy yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sejarah musik grunge beserta band-band yang membesarkan genre musik tersebut hingga mendunia. Bagaimana ulasannya? Langsung saja kita simak. Cekibro. Grunge merupakan aliran musik yang awalnya tak dikenal dan hanya menjadi konsumsi komunitas lokal di negara bagian Washington, Amerika Pasifik Barat Laut, khususnya di Seattle dan kota-kota sekitarnya. Oleh karena itu, musik grunge juga sering disebut dengan Seattle Sound. Grunge sendiri merupakan subkultur dari alternatif rock yang muncul di pertengahan tahun 1980-an. Grunge punya makna kumuh, kotor, namun kemudian menjadi sesuatu yang digilai hampir di seluruh dunia lebih dari 30 tahun yang lalu. Musik grunge memadukan elemen punk rock dan heavy metal, tetapi tanpa memasukkan kecepatan dan struktur funk. Tak cuma punk dan metal, beberapa menggunakan noise rock yang mentah dan terdistorsi. Perpaduan ini tidak menghasilkan suara yang bising, melainkan melahirkan nada baru yang menggerakkan tren anak muda di zaman itu. Grunge juga menggabungkan pengaruh dari grup musik indie rock seperti Sonic Youth. Sisi lirik menjadi salah satu faktor yang membuat musik grunge saat itu berkembang pesat. Lirik biasanya dipenuhi kecemasan dan introspektif. Seringkali membahas tema-tema seperti keterasingan sosial, keraguan diri, pelecehan, pengabaian, pengkhianatan, isolasi sosial, emosional, trauma psikologis, dan keinginan untuk kebebasan yang mencerminkan gejolak kaula muda. Sejarah mencatat bahwa Nirvana bukanlah band pertama yang mempopulerkan musik grunge. Lantas siapa? Adalah Green River, band lokal Seattle yang dianggap sebagai embrio dan lahirnya band-band grunge lainnya. Bersama 5 band lainnya yaitu Soundgarden, The Melvins, Malfunction, Skinnyar, dan The Human. Awalnya mereka merilis sebuah album kompilasi bertajuk Deep Sick pada tahun 1986. Album ini menjadi perhatian karena permainan musik mereka tergolong berat. Dengan suara yang agresif yang bercampur nada dengan tempo lambat dari heavy metal dan sulit dideskripsikan untuk masuk ke dalam genre musik tertentu. Perlahan tapi pasti, media mulai melirik musik grunge. Jika awalnya band-band yang mengusung musik grunge cuma bernaung di label indie kecil di Seattle, memasuki tahun 1990-an, banyak band-band grunge yang bergabung dengan label besar. Popularitas musik grunge yang sudah menyebar membuat band-band grunge lain di luar Seattle bermunculan, seperti di California. Kemudian muncul di bagian lain Amerika Serikat dan Australia.
Musik grunge mencapai sukses secara komersial pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an. Berkat beberapa rilisan dari band-band grunge seperti 1. Nirvana dengan album kedua mereka yang bertajuk Nevermind. Hit single Smells Like Teen Spirit yang disebut-sebut punya andil besar membawa semangat baru di musik rock. 2. Pearl Jam, album 10, hit single Jeremy. 3. Soundgarden, album Super Unknown, hit single Black Hole Sun. 4. Alice in Chains, album Dirt, hit single World. 5. Stone Temple Pilots, album Core, hit single Plus. Keberhasilan grup musik ini mendongkrak popularitas rock alternatif dan menjadikan grunge sebagai bentuk musik rock paling populer saat itu. Seperti sudah menjadi hukum alam, musik grunge juga mengalami penurunan popularitas. Hal ini tentunya juga dialami oleh genre-genre musik lain yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya yang menyebabkan musik grunge mulai menurun selama pertengahan tahun 90-an adalah banyaknya band-band grunge yang bubar. Popularitas grunge semakin merosot setelah meninggalnya Kurt Cobain di usia 27 pada tahun 1994. Selain itu, dikabarkan pula pudarnya popularitas musik grunge karena banyak band dari Seattle yang kecewa dengan penjualan rekaman dan tak mampu menjadi sesuatu yang besar seperti Nirvana. Meskipun kebanyakan band grunge telah bubar atau memudar dari pandangan pada akhir 1990-an, mereka mempengaruhi musik rock modern. Karena lirik mereka membawa isu-isu kesadaran sosial ke dalam budaya pop dan menambahkan introspeksi dan eksplorasi tentang apa artinya menjadi diri sendiri. Tak sedikit band-band yang terbentuk setelah era kejayaan grunge mengaku terinspirasi dari musik grunge. Berikut band-band yang mempopulerkan musik grunge. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Nirvana bukan band pertama dan bukan satu-satunya band yang membuat popularitas musik grunge meroket. Cukup banyak band lain yang punya jejak serupa. Di antaranya Pearl Jam. Bahkan band-band di era 2000-an, baik di Indonesia dan dunia, banyak terinspirasi oleh Pearl Jam. Khususnya dengan karakter vokal dari sang vokalis, yaitu Eddie Vedder. Dianggap sebagai band grunge terbesar kedua setelah Nirvana, Pearl Jam cenderung mengangkat tema depresif yang berkaitan dengan isu sosial. Selain Pearl Jam, Alice in Chains juga dianggap punya pengaruh besar di musik grunge. Band ini bahkan disebut band paling metal di antara band grunge lainnya. Alice in Chains menghadirkan sisi yang lebih kelam dari grunge, dengan lirik depresif yang dipadukan dengan distorsi gitar ala doom metal. Selanjutnya ada Soundgarden. Siapa sih yang tak mengenali karakter suara khas dari sang vokalis, yaitu Chris Cornell. Bersama Soundgarden, Cornell digadang-gadang sebagai Robert Plant-nya era 90-an. Dengan gaya yang ikonik dan performa vokalnya yang menakjubkan. Berikutnya hadir pula Stone Temple Pilots. Mereka merupakan salah satu band di luar kota Seattle yang mempopulerkan musik grunge. Meski masa kejayaan musik grunge terbilang tak terlalu lama, momen meroketnya musik grunge 3 dekade lalu menjadi suatu fenomena besar di industri musik global. Meskipun sebagian besar band grunge telah bubar atau memudar, musik grunge tak hilang begitu saja. Mereka mempengaruhi musik rock modern,
karena lirik mereka membawa isu-isu yang sadar sosial ke dalam budaya pop dan jujur menambahkan introspeksi dan eksplorasi tentang apa artinya jujur pada diri sendiri. Grunge juga berpengaruh pada genre selanjutnya, yaitu post-grunge. Grup musik seperti Foo Fighters, Live, Buzz, Puddle of Mudd, Breaking Benjamin, Theory of a Dead Man, Default, Creed, Collective Soul, Silverchair, Candlebox, The President of the United States of America, Hoobastank, Matchbox 20, semuanya mencapai kesuksesan arus utama pasca runtuhnya kerajaan musik grunge. Oke, jadi begitu Urbaner, cerita sejarah tentang perjalanan musik grunge dan band-band yang menggaungkannya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.